Ya beliau bagi-bagi air mata air, ngebor-ngeborin tuh di daerah-daerah mas, bayangin. Emang beliau orangnya keras mas, sama pasukannya keras, gampar, tapi abis itu dibeliin, dikasih duit mas Pak Prabowo itu. Zaman waktu di Kopassus di Cijantung mas, pas kunjungan gampar mas. Tahu gara-garanya apa mas? Koki masak Cijantung itu mas, itu kan lagi goreng ayam mas, lagi masak ayam. Ayamnya tuh kecil-kecil mas, ayamnya kecil-kecil. Itu mas, ayamnya itu dipegang bro, ditamparin ke kokinya mas, koki TNI. Lu tahu abis itu, prajurit saya kamu kasih makan kayak gini dia. Itu ayam akhirnya, sini saya contohin potongan ayam satu mas, potong prak, dibagi 4 doang mas, satu ayam buat satu prajurit. Sayangnya beliau sama TNI kayak gitu. Jadi jiwa korsa kita ya tetap ke sana, tapi kan itu hubungannya pribadi mas, bukan hubungan partai. Begitu aja. Postingan bor air, nah, dan nggak sebanyak yang kalian tahu mas, lebih banyak lagi mas, semua pulau yang di Blora itu, di mana-mana banyak. Pak Haji tetap ikut ini mas, nunggu ijtima ulama. Sama kita juga beneran nunggu ijtima ulama sih mas. Kemarin itu ada pesan dari Habib buat Habib, buat sabar nunggu ijtima ulama. Makanya Pak Haji nggak ada poster-poster, spanduk kan. Biasanya kan tahun kemarin ada spanduk udah buat kampanye, sekarang kan. Gus bisa dipakai ziarah Wali Songo, amin mas. Mudah-mudahan kamu mau pakai MTI buat ziarah Wali Songo biar bisa saling ngedoain juga. Insya Allah Anies presiden, amin. Tapi gue pengen tuh ya kayak gini nih loh mas, kita masalah ngadepin pilpres itu seru-seruan aja, jangan kok malah terus pada saling berantem gitu. Nggak usah lah, lo jelek-jelekin paslon lain buat apa sih mas, untungnya apa? Nggak ada, malah nambah-nambahin musuh aja. Lu nggak tahu mas, kalau lu pernah hidup kayak gue mas, satu musuh itu ngeri mas, 1000 temen kurang, satu musuh itu rasanya udah banyak banget, udah berat banget. Makanya gue lebih memilih di era-era tua gue, di tua gue tuh gue lebih memilih untuk apa ya, kalau ibarat orang mukul gue gitu ya gue peluk, gue cium mas, kamu kenapa mukul aku, gak usah emosi begitu. Kalau gue tipikalnya tua gue begitu sekarang. Makanya gue nggak pernah ngadepin kebencian orang, nggak pernah. Dulu lu pernah gue contohin kan, yang orang maki-maki Pak Haji, gue samperin, gue beliin buah-buahan, terus malah gue yang minta maaf. Masih ingat gak? Gue minta maaf, mungkin selama ini keluarga saya punya salah sama kamu, makanya kamu ngebenci Pak Haji sampai segitunya, ngomonganmu jelek kayak sampai segitunya gitu. Saya ngewakilin Pak Haji, ngewakilin keluarga saya buat minta maaf gitu. Kan waktu itu pernah gue vlogin tuh, gue tipikal gue kayak gitu mas. Kalau ada orang jahat gue malah minta maaf. Mungkin selama ini Pak Haji atau keluarga saya punya salah sama kamu, gue lebih suka kayak gitu. Adem mas, hidup tanpa kebencian tuh adem, tenang. Udah ngurusin kerjaan pusing, ngurusin orang-orang pusing, tambah harus ngeladenin orang-orang gak jelas kan. Mas minta doanya, aku lagi ngerti usaha kuliner. Amin mas. Apa mas kulinernya? Assalamualaikum mas. Waalaikumsalam. Very pepeng. Siap mas. Lu kalau lagi di tempat kerja ada orang gak suka sama lu, udah cuekin aja. Kalau perlu lu samperin, lu minta maaf sama dia. Berani gak lu ngomong? Kalau gue samperin mas. Mas kamu kenapa sih, kayaknya kamu benci banget sama aku. Kalau aku punya salah sama kamu, aku minta maaf ya mas. Namanya aku manusia, banyak salahnya, mungkin sampean aja. Itu ntar abis itu adem mas, enak mas. Ngalah nggak apa-apa. Solo musim kelitih mas, serius masa? Solo kelitih bukannya di Jogja mas? Kelampok belum ada ya mas? Solo musim kelitih, emang kelitih bukannya di Jogja mas? Apa yang di Jogja pada pindah ke Solo? Apa gimana? Kelitih tuh geng motor kan, yang suka asal bacok-bacok itu tuh. Anak-anak itu
Dan biasanya ikut-ikut kayak gitu anak kecil-kecil ya, anak masih muda-muda. Mas, saya ngambil pelajaran dari Mas Rian. Emang Mas Rian orangnya sabar, ada yang benci juga tetap aja enjoy. Saya pengen ketemu Mas Rian kapan ke Subang. Ntar kalau pas lagi kunjungan ke rumah makan ya. Ntar, karena ngebales kebencian dengan kebencian tuh nggak menyisakan hasil apa-apa Mas, kecuali kehancuran. Jadi jangan sampai emosi lu tuh bikin lu kehilangan apa yang udah lu raih dan lu milikin sampai detik ini, itu aja. Makanya tahun kemarin ketika gue ribut-ribut sama Pak Haji, sama Bapak marah-marah segala macam, emang gue ngebalas Mas? Enggak, gue diem kan. Bukannya itu gue udah nyontoin ya. Coba kalau artis-artis apa ribut sama keluarga, wah bisa saut-sautan Mas. Gue enggak Mas, gue lebih memilih untuk diam. Mas, nggak ada program follow back tah? Belum bisa Mas. Masih kena shadow ban ini Mas. Kan 3 bulan Mas shadow ban. Jadi live gua tuh cuman bisa dilihat beberapa, maksudnya orang-orang yang deket aja, circle deket, nggak buat luas. Jadi kalau gua lagi nge-live apa gimana gitu, siarannya notifnya nggak ke semua orang. Terus ya gitulah, kayak masih dibatasin. Info katanya Mas Boy dapat bus dari pusat, apa bener Mas? Dapat bus dari pusat. Pusatnya pusat mana nih? Pusat Kudus? Enggak. Jadi enggaknya besok suatu saat kalau gue pas kembali gitu kan ke Bapak gitu, terus gue bisa nunjukin ke Pak Haji, Pak ini loh Mas Rian udah punya 8 bis, walaupun bisa tua-tua gitu. Jadi gue tuh ada kebanggaan tersendiri Mas, nggak nyusahin beliau terus gitu. Itu aja sih impian gue. Makanya 8 bis ini buat rintisan gue Bang. Mas, gimana kabar Pak Haji? Baik-baik aja. Maya Clara, assalamualaikum. Waalaikumsalam deh. Was, izin follow deh. Udah ada ding, udah tak follow. Siap. Berarti saya deket dengan Mas. Iyo. Mas nggak main ke Malang. Mas main tuh yang deket-deket aja Mas. Mas nggak main ke Bekasi. Apa Mas nggak main ke Cikarang? Nggak main ke Jakarta gitu. Gue di Cawang suruh main ke Malang. Kamu bagaimana sih? Bohong berarti Mbak Marisa. Marisa ngapain, ngomong apa? Marisa nggak pernah bohong Mas. Mungkin dia misinformasi karena gue udah lama banget nggak ketemu dia juga. Lewat telepon-teleponan aja. Mas kapan bikin konten lagi? Lah ini konten. Nggak boleh lihat ikan herap. Mas tadi katanya kena shadow ban, gue kalau cewek langsung bisa. Nggak tahu, mungkin dia nggak termasuk circle shadow ban gue. Pengen ketemu Mas, pengen sharing. Ayo ke Bekasi. Mas, HR kenapa? Ada apa dengan HR kok? HR kenapa? Salam dari Kalsel Bang. Siap Mas, Kalimantan. Mas, pandanganmu terhadap Israel Palestina sama kayak kamu. Jubel pengen dapat kerja. Lu enak aja main ngecap boykot. Kalau tutup matiin rezeki berapa ribu orang lu. Aneh-aneh aja. Nggak usah begitulah. Stop. Boykot. Itu yang kerja saudara-saudara lu semua Mas. Saudara-saudara lu seiman, sebangsa, setanah air. Mas nggak untuk buat parwis aja itu ntar. Nggak ikut berangkat ke Palestina Mas. Ngapain? Kayak gua nggak ada kerjaan aja. Dibantuin dengan doa loh. Gak kasihan sama pegawainya Mas. Iya emang. Pokoknya kalau diajak, Mas Adi. Sumpah simpel banget cara hidup Anda Mas. Lah emang hidup itu simpel Mas. Lu yang bikin ribet kan. Hidup itu kan emang simpel Mas. Yang bikin ribut kan kalian sendiri. Yang bikin ribut itu. Pokoknya kalau diajak pasti loh Mas Adi. Sampai tak tunggu pulang ke Indonesia. Kapan lu ketendang dari Korea, gua udah punya tempat buat lu di sini. Mas Rian, salam silaturahmi dari. Oh siap Mas. Waalaikumsalam. Mas jangan lupa ya, kalau ada dana lebih Mas, bikinin poster spanduk saya Mas, buat caleg DPR RI. Saya nggak ada dana, makanya saya bilang nih buat teman-teman yang ada di Jepara, Demak, Kudus, kalau kalian ada dana lebih, bikininnya spanduk yang 60 ribuan Mas, taruh depan rumah.
Jangan lupa coblos siapapun presidennya, calegnya Rian Mahendra. Nomor urut partai 9, partai nomor 9 PKN nomor urut 1. Mas itu RMA 04. Oh iya, lagi kontrak pariwisata Mas, tapi lagi perbaikan kemarin, selang turbonya. Lagi gua taruh di tempatnya Mas Ali dulu. Besok gua ke sana, ke Parikesit. DPR RI Mas, iya DPR RI. Tergantung lingkungan Mas, aku jadi ya kayak simpel tapi wong-wong di sekitar ya. Pemalang moga hadir Mas, siap. Besok aku ke Semarang buat ini buat ke tempatnya Parikesit. Kemarin selang turbo, pangkon turbonya bermasalah. Sekalian pengen gua rombak 04-nya kalau udah selesai kontrak pariwisatanya, pengen gua rombak buat dalamnya tuh interiornya Mas. Biar buat jadi pariwisata ntar pariwisatanya mungkin bakal gua taruh di Bandung 1, di Jakarta 1. Atau mungkin ada Moko juga nyaranin di Solo Mas kasih 1 gitu. Ntar kalau ada penambahan armada gue taruh juga 1. Jadi bisa jalan semua, menghasilkan semua. Mas pick up tentang paling udah tadi. Besok Parikesit jam berapa Mas? Mungkin agak sorean kalau nggak malam. Di Garut. Iya, pariwisata paling enak kan gitu Mas, disebar-sebar. Misalnya ntar punya 1 di Bandung, 1 di sini. Bandung kan temen juga banyak, ntar bisa dititipin. Terus di sini Jakarta ntar gue taruh di Kuningan. Ntar 1 lagi mungkin di Tawangmangu apa di mana, apa di Jogja gitu kan bisa. Kalau misalnya gue masih pengen nambah bis lagi, cuma nanti mungkin Desember, sebelum Natal dan Tahun Baru. Desember terus ya gitu lah. Tapi buat wisata, akapnya udah cukup ini aja dulu. Belum stabil juga soalnya dunia perakapan. Alhamdulillah Solo ke jatah pariwisata. Ya itu kan rencana sih Mas, angan-angan. Soal realisasi apa enggak tergantung Allah Mas. Tugas kita kan cuma berencana dan meminta. Ya kan, kalau yang ngasih belum ngasih, masa mau bikin. Naik di Subang bisa nggak Mas ke Bali? Bisa. Siap. Panglima Tempur saking Klaten. Oh siap Mas. Bikin HS Mas biar kayak Kencana. Kencana emang basicnya di situ. Lah gua kan nggak ada basic HS. Mas udah pernah live TikTok belum? Siapa tahu dapat saweran buat beli rokok dan kopi. Udah Mas. Kagak ada nyawer gua Mas. Gua nge-live TikTok dapat kembang. Pernah gua nyairin sampai 200.000 Mas, pernah. 300.000 pernah. Solo rame Mas. Iya, makanya gue bilang di Tawangmangu kan, mungkin di daerahnya siapa gitu, tempatnya Moko atau di tempatnya Mas Adi itu atau di tempatnya mertua gua kan, kalau ada parkiran nggak apa-apa. Wisata jalan semua jadi efektif. Gua ngeliatin ini hari akap emang lagi lesu banget semua, nggak cuman kita aja. Lu lihat aja kalau ke pangkalan-pangkalan tuh bis pada perpal, PO apa aja perpal 2, 3, 4. Bandung titipin Mbak Zaila. Nah, doakan jadi ada di Solo Mas wisatanya. Ntar pertama 1-1 dulu, misalnya Bandung ntar taruh 1, di Jakarta taruh 1, di Kuningan. Gue sih Jakarta itu gue udah bilang Marisa, ntar kita nunggu kantor Kuningan kita jadi, itu kan space di sebelahnya itu kan bisa buat garasi bis. Jadi ntar ditaruh, tongkrongin bis-bis wisata di situ, bis wisata kita taruh di situ. Gitu. Jadi ntar Jakarta ada, Bandung ada, gitu. Jadi nyebar lah mana-mana. Nggak apa-apa, nggak kelihatan banyak, cuman yang penting kan cuannya ada Mas. Bisa udah berapa Mas? 8 Mas. Pedagang juga masih lesu Mas. Betul. Semoga Mas Rian dan keluarga sehat selalu. Terima kasih. Siap Mas, terima kasih kembali. Saya yang terima kasih Mas ditemenin. Kalau saya Paris nanti gimana? Sama kayak yang lain. Paris kan simpel aja sih Mas. Branding, jualan, jalan. Udah. Mas bolehkah main kantor Bekasi sekali-sekali bantu? Boleh banget. Boleh Mas, godingan jadi garasi.